Awal mula berdirinya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada 1293 Masehi setelah runtuhnya Singasari dan berhasil mengusir pasukan Mongol. Ia membuka hutan Tari di Jawa Timur yang kemudian menjadi pusat Kerajaan Majapahit serta dinobatkan sebagai raja pertama bergelar Kertajasa Jayawardana. Nama Majapahit berasal dari buah maja yang rasanya pahit. Selanjutnya adalah masa kejayaan Majapahit terjadi pada pemerintahan Hayam Wuruk dengan dukungan Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa, bertekad menyatukan Nusantara. Kerajaan ini meninggalkan banyak peninggalan budaya namun mulai melemah setelah wafatnya Hayam Wuruk dan akhirnya runtuh sekitar abad ke-16, digantikan oleh Kesultanan Demak. Raja-raja dari Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Raden Wijaya sebagai pendiri, yang kedua Jayanegara, yang ketiga Tribuana Wijaya Tunggadewi, yang keempat Wikrama Wardana, dan yang terakhir ada Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ini ada di masa kejayaan bersama Gajah Mada. Ekonomi di Kerajaan Majapahit maju pesat berkat perpaduan sektor agraris dan maritim. Sektor agraris memanfaatkan kesuburan airan Sungai Brantas untuk memproduksi beras dalam skala besar. Kemudian sektor maritim menguasai jalur perdagangan melalui pelabuhan strategis seperti Tuban, Gresik, dan Surabaya. Kemudian juga komoditas dan transaksi, memperdagangkan rempah-rempah, kayu cendana, dan kerajinan menggunakan mata uang koin perunggu yang dinamakan gobok. Sinergi ini menjadikan Majapahit sebagai pusat kekuatan ekonomi yang dominan di kawasan regional. Kehidupan politik. Tokoh pendiri Kerajaan Majapahit bernama Raden Wijaya. Ia mendirikan kerajaan ini pada tahun 1293 Masehi. Raden Wijaya kemudian menjadi raja pertama dengan gelar Prabu Kertajasa Jayawardana. Namun masa pemerintahannya hanya berlangsung sebentar, sebab setelah 16 tahun memimpin, ia kemudian wafat. Penggantinya bernama Kalekmet dengan gelar Sri Jayanegara. Ia merupakan putra Raden Wijaya, berkuasa dari tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Berakhirnya kekuasaan Sri Jayanegara disebabkan karena dibunuh oleh seorang tabib yang memiliki dendam. Kalagemet kemudian digantikan oleh Tribuana Tunggadewi yang merupakan saudara perempuannya. Raja ketiga ini memerintah dari tahun 1328 hingga 1350. Pada masa pemerintahannya muncul tokoh pemberani dan kuat bernama Gajah Mada yang kemudian diangkat menjadi Mahapatih Amangkubumi sebab berhasil meredam pemberontakan yang terjadi. Tribuana Tunggadewi memiliki seorang putra bernama Hayam Wuruk yang kemudian menggantikannya sebagai raja pada tahun 1350. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk bersama Patih Gajah Mada, Kerajaan Majapahit mengalami puncak kejayaan dengan berhasil menaklukkan berbagai kerajaan di Nusantara. Kehidupan politik Kerajaan Majapahit sudah teratur dengan baik. Majapahit menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Nusantara, seperti kerajaan Cina, Campa, Siam, dan Kamboja. Hal ini dibuktikan dari beberapa sumber yang menyebutkan bahwa pada tahun 1370 hingga 1381, Kerajaan Majapahit telah mengirimkan beberapa kali utusan persahabatan ke kerajaan di Cina, Tiongkok. Kekuasaan di Kerajaan Majapahit bersifat teritorial dan desentralisasi, didukung dengan birokrasi yang rinci. Majapahit dianggap sebagai penjelmaan dewa tertinggi, maka memiliki otoritas politik tertinggi sebagai penguasa. Seorang raja dibantu oleh pejabat-pejabat birokrasi. Kehidupan sosial budaya Majapahit. Di dalam kehidupan sosial masyarakat, Kerajaan Majapahit mengenal sistem kasta seperti di India, karena kerajaan ini bercorak Hindu. Namun sistem kasta di Kerajaan Majapahit hanya bersifat teoritis saja. Dalam kehidupan istana seperti yang kita ketahui terdapat 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Namun terdapat golongan lain di luar lapisan tersebut, yaitu Candala, Melca, dan Tuca. Golongan tersebut merupakan orang-orang terbawah dari lapisan sosial masyarakat di Kerajaan Majapahit. Brahmana adalah kaum pendeta, Ksatria merupakan keturunan raja atau pewaris raja, Waisya terdiri dari pedagang dan orang-orang yang mengetahui bidang pertanian dan peternakan, sedangkan kaum Sudra adalah budak. Berdasarkan aspek kedudukan sosial dalam masyarakat di Kerajaan Majapahit, status wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria. Hal ini
Terlihat dari kewajiban wanita hanya melayani suami, tidak boleh ikut campur dalam urusan apapun. Peraturan ini tertera dalam perundang-undangan di Kerajaan Majapahit dengan tujuan pergaulan bebas antara pria dan wanita dapat dihindari. Kehidupan budaya Kerajaan Majapahit berkembang pesat, terutama di bidang seni sastra. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sastra yang dihasilkan, seperti kitab Negara Kertagama, Kitab Sutasoma, Kitab Kunjarakarna, dan lain sebagainya. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan banyak jejak sejarah kebudayaan berupa prasasti dan candi. Baik, yang selanjutnya itu ada penyebab keruntuhan Kerajaan Majapahit. Jadi, kemunduran Majapahit itu bukan disebabkan oleh satu kejadian tunggal saja, melainkan akumulasi dari 3 faktor besar yang berbeda, antara internal, ekonomi, dan agama. Yang pertama, keropos dari dalam atau konflik kekuasaan. Kehilangan figur sentral pasca wafatnya Gajah Mada pada tahun 1364 dan Hayam Wuruk pada tahun 1389, maka tidak ada pemimpin yang mampu menyatukan Nusantara. Ditambah adanya Perang Paregreg pada tahun 1404 sampai 1406, yaitu perang saudara mematikan antara Wikramawardhana dan Bre Wirabumi yang menghancurkan stabilitas politik dan menguras kas negara. Lanjut yang kedua yaitu tekanan eksternal dan geopolitik. Intervensi dinasti Ming, yaitu ekspedisi Laksamana Cheng-ho, memecah dominasi Majapahit dengan mengakui kedaulatan kerajaan-kerajaan kecil di bawahnya. Dan juga munculnya Malaka, yaitu pusat perdagangan pindah ke Selat Malaka, membuat pelabuhan Majapahit sepi dan pendapatan pajak menurun drastis. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada pergeseran ideologi dan bagiannya Demak. Islam sebagai kekuatan baru, yaitu ajaran Islam yang egaliter mulai menggeser sistem kasta Hindu-Buddha di masyarakat pesisir, serta adanya serangan Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Demak di bawah Raden Patah secara bertahap mengambil alih wilayah Majapahit hingga benar-benar runtuh pada awal abad ke-16. Dari ketiga faktor tersebut, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu Kerajaan Majapahit runtuh karena konflik keluarga yang melemahkan pertahanan, kehilangan kendali ekonomi atas jalur laut, serta munculnya kekuatan politik Islam yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat saat itu. Nah, dari yang saya bacakan tadi, saya mengambil sumber dari cnnindonesia.com yang saya akses pada 15 Januari 2026. Nah, selanjutnya ada peninggalan Kerajaan Majapahit. Peninggalan Kerajaan Majapahit dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama, candi-candi terkenal. Yang pertama itu ada Candi Penantaran, candi Hindu terbesar di Jawa Timur yang terletak di Blitar. Candi Tikus, yaitu bangunan berupa pemandian atau petirtaan yang ditemukan di Trowulan. Lanjut ada Candi Ceto yang terletak di lereng Gunung Lawu, memiliki arsitektur yang unik dengan punden berundak. Dan ada juga Candi Sukuh, memiliki bentuk yang mirip dengan piramida suku Maya di Meksiko. Dan ada 2 lainnya lagi, yaitu Candi Bajang Ratu dan Candi Brahu. Yang kedua ada kitab dan karya sastra. Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca berisi tentang sejarah, wilayah kekuasaan, dan perjalanan Raja Hayam Wuruk. Yang selanjutnya ada Kitab Sutasoma karangan Punalular yang berisi asal mula semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Ada juga Kitab Arjun Wiwaha, yaitu karya sastra penting lainnya yang berasal dari masa ini. Yang ketiga ada prasasti. Dibagi 2 menjadi prasasti Kudadu, menceritakan tentang pelarian Raden Wijaya sebelum mendirikan Majapahit, dan prasasti Sukamerta, yaitu berisi tentang penobatan Raden Wijaya sebagai raja pertama. Dan yang terakhir ada benda bersejarah lainnya seperti situs Trowulan, bekas pusat pemerintahan yang menyimpan banyak sisa pondasi, bangunan, dan artefak, dan Gapura Wringin Lawang, yaitu gerbang utama menuju kompleks ibu kota Majapahit. Dari sumber gramedia.com yang diakses pada 15 Januari 2026.